Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Aruming Tias dari Prodi Sistem Informasi Pagi semester 2 ingin mempresentasikan hasil UAS saya yang berjudul karya ilmiah tentang kesadaran masyarakat tentang sampah. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari pembahasan saya yaitu adalah sampah adalah material yang tidak bisa hilang dari kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita pasti bersentuhan dengan sampah. Sampah yang dihasilkan sangatlah bermacam-macam jenisnya. Jenis sampah berdasarkan sumbernya yakni sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, sampah terbagi dua yakni sampah organik dan sampah anorganik. Di kota-kota besar, sampah sudah banyak ditemui di mana-mana dan hal ini sudah menjadi pemandangan yang wajar. Tumpukan-tumpukan sampah tersebut dibiarkan begitu saja. Kurangnya kepedulian warga terhadap sampah akan berdampak sangat negatif yang besar pengaruhnya. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat tidak mengetahui bahwa sampah itu akan menimbulkan ancaman yang besar terhadap keberlangsungan hidup mereka? Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan ini, maka makalah ini akan membahas tentang bahaya sampah dan semoga bermanfaat bagi semua orang. Tujuan masalah dan manfaatnya berdasarkan pokok masalah yang telah dirumuskan, maka tujuannya adalah mengetahui tanggapan masyarakat tentang sampah, mengetahui dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi. Tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Manfaatnya yaitu dapat memperluas pengetahuan tentang sampah dan lebih bisa peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu adalah pengertian sampah. Sampah merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap penggunanya. Dalam proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk yang telah selesai dipakai. Akan tetapi, karena dalam kehidupan manusia mendefinisikan konsep lingkungan, maka sampah dapat dibagi menurut jenisnya. Itu menurut Mili tahun 2009. Jenis-jenis sampah yang pertama berdasarkan sumbernya, meliputi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Berdasarkan sifatnya, sampah organik dapat diurai, yaitu sampah yang dapat diuraikan kembali yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos atau pupuk. Yang kedua, sampah anorganik atau tidak dapat diuraikan, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, botol, kaleng, kaca, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijual dan dijadikan produk baru. Contoh bahan-bahan yang dapat dijual kembali seperti HVS, karton, kaca, dan sebagainya. Yang ketiga berdasarkan bentuknya, yaitu ada sampah yang padat, sampah cair, sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan sampah radioaktif. Itu menurut Mili 2009. Yang C, tanggapan masyarakat tentang sampah. Masyarakat Indonesia umumnya kurang peduli dengan sampah, suka buang sampah sembarangan, dan cenderung mementingkan diri sendiri. Ini mungkin salah satu penyebab kenapa banyaknya program sampah yang tidak berhasil. Mengubah tanggapan masyarakat tentang sampah menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penanganan sampah secara terpadu. Contoh yang sederhana yaitu di sebuah taman terdapat papan pengumuman yang mencolok. Contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Pada kenyataannya masih banyak orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Pengumuman seperti ini hanyalah sebuah tempelan kosong tanpa arti. Sedikit orang yang mematuhi peraturan tersebut. Masalahnya sekarang, apakah warga sudah membuang sampah pada tempatnya? Jawabannya adalah tidak atau belum. Mereka kurang perhatian terhadap tulisan-tulisan yang telah dibuat pemerintah. Yang D, dampak buruk sampah bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama itu dampak untuk kesehatan. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh sampah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang kurang tepat. Penyakit DBD untuk daerah yang kurang bersih.
Yang kedua, penyakit jamur kulit. Yang ketiga, sampah beracun seperti sampah plastik yang dibakar akan mengeluarkan asap beracun jika cara pembakarannya tidak sempurna, yang sangat berbahaya untuk kesehatan setiap orang. Yang kedua, dampak untuk lingkungan. Cairan rembesan dari sampah yang masuk ke sungai akan mencemari air sungai. Berbagai organisme seperti ikan dapat mati. Hal ini dapat mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan. Selain berbau kurang sedap, sampah juga penyebab dari banjir karena menyumbat selokan atau saluran air dan tanggul. Selanjutnya, dampak sampah terhadap keadilan sosial dan ekonomi, yaitu pengelolaan sampah yang kurang baik akan mengganggu kenyamanan lingkungan, bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan, dapat menyebabkan banjir dan berdampak untuk fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi sampah. Yang pertama, mengurangi sampah, yaitu seperti membawa tas belanjaan sendiri untuk mengurangi sampah kantong plastik, membeli kemasan isi ulang seperti sampo dan sabun, membeli susu, makanan kering, deterjen, dan lain-lain dalam bentuk yang besar. Yang kedua, menggunakan sisa sampah yang bisa dipakai kembali. Contohnya, menggunakan botol bekas untuk wadah, memanfaatkan kantong plastik untuk pembungkus, memanfaatkan pakaian atau kain-kain bekas untuk kerajinan tangan. Yang ketiga, daur ulang sampah. Mengumpulkan sisa kaleng, botol untuk didaur ulang, mengumpulkan kertas, majalah untuk didaur ulang. Adapun contoh alternatif mengolah sampah, yang pertama, membuat bunga dari sedotan, membuat pupuk kompos, membuat kerajinan tangan dari kertas. Bab 3, penutup. Yang pertama, kesimpulannya dari hasil karya ilmiah saya, yaitu berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sampah adalah material yang sudah tidak diinginkan banyak orang. Sampah juga banyak jenisnya, mulai dari bentuknya, sifatnya, maupun sumbernya. Sampah banyak dampak negatifnya dari kehidupan, misalnya untuk kesehatan, sosial, ekonomi, lingkungan, dan sebagainya. Pemanfaatan sampah yang baik banyak mendatangkan manfaat. Bahkan sampah tersebut dapat didaur ulang menjadi aneka kerajinan dan sesuatu yang berguna seperti pupuk atau kompos. Sarannya, melihat dampak negatifnya sangat berbahaya. Kita sebagai warga Indonesia yang baik dapat mengantisipasinya dengan cara membuang sampah di tempatnya, memilah-milah sampah organik dan anorganik saat membuangnya, dan memanfaatkan sampah yang layak pakai untuk kita jadikan barang yang berguna. Terima kasih, cukup sekian hasil presentasi saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.